Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan untuk melengkapi tugas sejarah Indonesia. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 1 Cindy Marcella, 2 Wode Ratna, 3 Tri Malinda, 4 Ernawati, 5 Risma Damayanti, 6 Risda. Dalam PPT ini, kami akan membahas mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan yang meliputi latar belakang, tujuan, dampak pemberontakan, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Maluku Selatan, jalannya konflik, serta upaya pemerintah dalam mengatasi penumpasan RMS. Apa itu RMS? Republik Maluku Selatan atau sering kita singkat RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Namun oleh pemerintah pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, RMS ditumpas pada 1950. Sejak 1966, RMS berfungsi sebagai pemerintahan persaingan di Belanda. Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama Pambo. Dianggap simbol positif dan harapan baik. Pambo ditunjuk bersiap-siap terbang. Sayapnya setengah terbuka dan di paruhnya terdapat arti cabang pohon damai. Bagian blazon dari lambang RMS bertulisan Mena Moria. Slogan ini berasal dari bahasa Maluku Melanesia asli. Sejak dulu, kata-kata ini diterapkan oleh nahkoda dan pedayung perahu tradisional Maluku. Kora-kora menyeragamkan gerakan mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti depan belakang, tetapi bisa juga diterjemahkan saya pergi, kita mengikuti, atau satu untuk semua, semua untuk satu. Selanjutnya adalah latar belakang Republik Maluku Selatan. RMS terdiri dari sekelompok orang yang merupakan mantan KNIL, tentara kolonial Hindia Belanda, dan masyarakat pro-Belanda. Pada poin 1, bentuk ketidakpuasan kembalinya RIS Republik Indonesia Serikat ke NKRI. Karena ketidakpuasan itu, mereka ingin memisahkan Maluku Selatan dari negara Indonesia Timur dan bahkan membentuk negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan, agar dapat bebas dari Republik Indonesia Serikat, agar mereka tidak dapat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada poin 2, KNIL merasa tidak puas karena status mereka yang tidak jelas. Pada saat itu, APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dapat memperbaiki segala keadaan Indonesia, masyarakat, dan pemerintah, jadi lebih mengakui dan menghargai keberadaan APRIS sebagai angkatan perang dan bisa diartikan peran atau tugas KNIL mungkin saja akan digantikan oleh APRIS. Tujuan Republik Maluku Selatan 1. Yaitu melepaskan diri dari Republik Indonesia Serikat. Memang itu sudah menjadi keinginan besar mereka, agar nantinya tidak menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, agar nanti mereka tidak ikut dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Mendirikan
negara sendiri dengan nama Republik Maluku Selatan atau RMS. Mereka membuat negara sendiri agar mereka bebas dari Republik Indonesia Serikat dan dapat mengatur daerahnya sendiri. Tokoh-tokoh pihak pemberontakan RMS. Yang pertama, Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil adalah pemimpin pemberontakan. Yang kedua, Johannes Manuhutu, Presiden RMS bulan April sampai Mei tahun 1950. Yang ketiga, Mr. John Watilat, Presiden RMS tahun 2010 sampai sekarang. Pihak penumpas pemberontakan RMS. Yang pertama, Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Rijadi. Yang kedua, Dr. Johannes Leimana adalah pemimpin misi perdamaian. Yang ketiga, A.E. Kawilarang adalah pemimpin GOM 3. Jalannya pemberontakan. Pada tanggal 25 April 1950, Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil, seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Keputusan tersebut diambil karena Somokil tidak setuju dengan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Indonesia bagian timur dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Ia mencoba untuk melepaskan Maluku Tengah dan NIT dari Republik Maluku Serikat. Dengan melihat hal tersebut, pemerintah tidak diam saja. Pemerintah merasa kehadiran RMS ini menjadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Untuk menjaga hal tersebut, pemerintah mengambil beberapa hal langkah. Upaya penumpasan RMS. Langkah pertama adalah dengan menempuh jalan damai dipimpin Dr. Leimina. Langkah pertama yang diambil pemerintah kala itu adalah jalan damai. Pemerintah mengirimkan Dr. Leimina untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada RMS. Namun, Somokil menolak hal tersebut. Bahkan, ia meminta bantuan perhatian dan pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Lalu pemerintah memutuskan untuk melaksanakan operasi militer dipimpin Kolonel Alex E. Kaliwarang. Karena langkah pertama tadi, yaitu mengajak RMS untuk berdamai ditolak mentah-mentah, akhirnya pemerintah memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel Alex E. Kaliwarang dipilih sebagai pemimpin. Beliau adalah Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Lalu, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Somokil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Pada awal November 1950, kota Ambon dapat dikuasai, tapi dalam perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Pada tanggal 12 Desember 1963, Somokil baru dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada mahkamah militer di Jakarta dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Dampak pemberontakan RMS. Yang pertama,
RMS menyandra kurang lebih 70 warga sipil. Pada tahun 1978, anggota RMS menyandra kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda. Kedua, kelompok bunuh diri di Maluku Selatan merampas kereta api yang menyandra 38 penumpang kereta api. Yang ketiga, aktivis yang berada di bawah naungan RMS ditangkap. Tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kuda Mati. Akibat dari pengibaran bendera ini, sejumlah aktivis yang berada di naungan RMS ditangkap. Dan akibat dari penangkapan tersebut, terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan kelompok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah gambar-gambar pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sekian penjelasan dari kami. Atas kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.